Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits sabi'atu wassamanuna utai hadis kang kaping 87. Nggih 87 niku nggih. Iku idza kharaja adukum ila safarin falyuwaddi. Idza kharaja dalam nalikane metu sapa adukum salah suwijining sira kabeh ila safarin maring lelungan ya falyuwad mongko becik pamitan sapa si ahad ikhwanahu ing sedulure si ahad. Fa innallaha mongko temen satune Gusti Allah taala iku jangilun dat kang dadekake lahu maring si ahad fitungaihim ing dalem dongane si ikhwan dadekake al barokata ing tambahing kebagusan rawahu Ibnu Ngasakir ngan Zaid bin Arqam. Al hadisus saminatu wasamanuna uti hadis kang kaping 88 iku idza dakholain dalam nalikane manjing sapa adukum salah suwijine sira kabeh ilal kaum maring kaum fa osingan ulin jembarake sapa ya kullu wahidil kaum lahu maring si ahad ya fal yajlis mongko becik lungguh sapa si ahad fa inna ma hiya mongko angin pestine utawi ausek lahu iku karomatun kamulyan minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala akramahu kang mulyaaken ing ahad biha kelawan wasingah sapa akhuhu sedulure si ahad al muslimu kang muslim. Fa illam yuwassi mongko lamun ora jembaraken sapa ya kulun salah sijine kaum lahu maring si ahad ya falyanzur mongko becik ningalono sapa si ahad aw sangaha ing luwih jembar-jembare majlisah aw sangaha ing jembar-jembare panggonan makanan ing dadi panggonan falyajlis mongko becik lungguh sapa si ahad fihi ing dalem makan. Raul Haris ngan Abi Saibah al-Khudri. Al hadisut tasingatu wasamanuna uti hadis kang kaping 89 iku idza dakhala ing dalam nalikane manjing sapa abdai budaya ngalal kaum ing atase kaum ya dakhala mongko manjing sapa si dhaif bi rezeki klan gawa rezekine si dhaif. Wa idza kharaja lan ing dalam nalikane metu sapa ya dhaif kharaja mongko metu sapa ya dhaif bi maghfirati dzunubihim kelawan gawa pengapurane pira-pira dosane si kaum. Rawahu Tailami ngan Anas. Al hadisut tasi'una uti hadis kang kaping 90 iku idza danga ing dalam nalikane ajak-ajak sapa rajul wong lanang imro'atahu ing bojo halale si rajul ila firasi maring ranjange si rajul fa abat nuli emoh sapa ya imro'atahu fa bata nuli sawengi-wengi sapa si rajul wa huwa alati rajul iku ghadbanun wong kang rengu benduk jengkel ngalaiha ing atase imro'ah yulang anadha mongko nglaknati ing imro'ah sapa al malaikatu malaikat hatta tusbiha sehingga yen to manjing isuk sapa si imro'ah
Rawa Ahmad ngan Abi Hurairah. Al hadis wahidatu wa tis'una uti hadis kang kaping 91 iku idza dunya ahadukum ilal walimah falyatiha. Idza dunya ing dalam nalikane den undang sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ilal walimati maring slametan walimah wal yaktiha mongko becik nekanono sapa si ahad ing walimah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al hadisus saniyatu wa tis'una uti hadis kang kaping 92 iku idza dakhala ing dalam nalikane manjing sapa ahadukum salah suwijining sira kabeh al masjid ing masjid yufal yarka mongko becik salat sapa si ahad rok ngataini ing rong rekangat qabla ayajrisa ing dalem sadurunge yen to lungguh sapa si ahad. Rawahul jamaah. Al hadisus salisatu wa tis'una uti hadis kang kaping 93 iku idza dakhala ing dalem nalikane manjing apa syahrul Ramadan bulan Ramadan ya futihat mongko den buka apa abwabus samai pira-pira lawanging langit wa ghuliqat lan den kunci den gembok apa abwabu jahannama pira-pira lawange jahanam wasul silat lan den rantek sapa asyayatinu pira-pira setan. Rawahu Syekhani. Al hadisur rabi'atu wa tis'una uti hadis kang kaping 94 iku idza ra'a ing dalem nalikane ngimpi ing dalem nalikane ngimpi sapa adukum salah suwijine sira kabeh ngimpiake arruya ing impen yakrohuha kang sengit sapa ahad ing ru'yah yufal yabsuk mongko becik idu sapa si ahad ngan yasari saking arah kiwene si ahad salasan klan ambal kaping 3 wal yastangid lan becik nyuwun kebau reksa sapa si ahad tangabud billahi klan Gusti Allah minasyaitoni saking pangrituning setan salasan kelawan ambal kaping 3 wal yata'awalan becik pindah ataupun geser sapa si ahad nganjambi saking lambunge si ahad allazi kang ikilah jambe kana kang ono sapa ya ahad ngalaihi ngatasé allazi dadi umane miring nengen geser dadi lumah ataupun geser miringe. Rawahu Muslim ngan Jabir. Al hadisul khamisatu wa tis'una uti hadis kang kaping 95 iku idza ra'a ing dalem nalikane ngimpi sapa ahadukum salah sijine sira kabeh arruya ing impen yuhibbuha kang demen sapa ahad ing ru'ya fa inna mahiya mongko angin persine utawi ru'yan yuhibbuha iku minallahi ta'ala saking rahmate Gusti Allah ta'ala. Wal yahmid mongko becik muji syukur sapa si ahad Allah ing Gusti Allah ta'ala ngalaiha ing atase ru'yan yuhibbuha. Wal yuhaddis lan becik cerita-cerita sapa si ahad biha kelawan ru'yan. Wa idza ra'alan ing dalem nalikane ngimpi sapa si ahad ghaira dzalika ing liyane mengkono-mengkono nyenengake ghaira dzalika ing liyane mengkono-mengkono yuhibbuha
mimma nyatane saking perkara yakrohuhu kang sengit sapa ahad ing dzalik ataupun ing ma ya fa inna ma hiya mongko angin pesine utawi ghaira dzalik iku minasyaitonir saking panggridoning setan. Fal yastangidra mongko becik nyuwun kebaureksa sapa si ahad billahi ing Gusti Allah taala ay minasyaitonir rajim. Wala yadhkur halan ojo nuturake sapa si ahad ing dzalik ojo nyebutake sapa ahad ing dzalik li ahadin maring wong siji bae aja. Ya fa inna mongko temen setune dzalik iku la tadurruhu ora bahayani apa ya dzalik ing ahad. Rawahul Bukhari ngan Abi Sa'id. Al-hadisus sittatu wa tis'una te hadis kang kaping 96 iku idza ra'atum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh ngumudan ing saka ahmaro kang abang mingki balil masriki saking arah wetan fi syahri Ramadhana ing dalem bulan Ramadan yufaddakhiru mongko nyimpeno sapa sira kabeh ya sira kabeh tonga masanatikum ing panganan taun nira kabeh ya fa innaha mongko temen setune ngumudan ahmara iku sanatun cu'in tahun keluwen ataupun tahun paceklik. Rawahu Tabrani. Al-hadisus sab'atu wa tis'una wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mutolangah mudzakarah mudarosah deres sareng-sareng tentang hadis mutolangah ya. Kita sering melihat sinetron yang dilihat itu sudah menginspirasi pada program-program EQ atau program-program otak kita. Jadi korban apa yang kita lihat seringkali kita jadi korban, seringnya kita menonton apa yang ditonton, apa yang dilihat. Melihat ilmu hadis, melihat Al-Quran itu bisa menjadi hidayah. Jadi kita sering terilhamkan oleh apa yang kita lihat. Ilhamkan baik ataupun hidayah itu kan hal baik, irsyad itu hal yang baik. Tapi yang kalau kita sering lihat itu sebuah kekerasan, ya menginspirasi ataupun mengisi dalam otak kita. Jadi melihat menimbulkan keinginan. Jadi kalau kita mutolangah sering apa yang kita lihat itu hal positif, insya Allah otak kita itu terisi dengan apa yang sering kali kita lihat. Melihat biasanya pingin penasaran, pengin mendengar. Setelah didengar kepengin tahu dan nanti melihat pun itu bisa terinspirasikan, mendengar, melihat ataupun membaca dari cerita-cerita sejarah. Jadi tidak ada ruginya kalau kita itu sering melihat dan membaca tentang ilmu-ilmu Allah, melihat hadis, melihat bersama-sama, melihat Al-Quran munadar kelawan binadar terus diteres seperti itu. Persen yang lebih banyak itu apa yang kita lihat yang masuk pada
prosentase pada otak kita. Kekerasan-kekerasan yang sering kita lihat bisa menyebabkan juga jumudul ain, mripate dadi keras, mripate dadi atos dadi ado dadi didoi. Sekang rahmatipun Gusti Allah. Hadis yang ke-87 sampai ke-96 itu masalah idza kharaja hadukum ila akhirih, tatkala kita itu hendak bepergian, sebaiknya kita pamitan pada saudara-saudara kita, baik pamitan mau merantau, mau mencari ilmu, mencari usaha ataupun mencari perekonomian, kita pamit-pamit. Insya Allah besok saya dan berpamitan supaya ada doa dari saudara-saudara kita yang dipamiti. Pamitan dengan aku harus ngasuknya ini bepergian apa, mencari rezeki Allah, mengendi golek ilmu pengetahuan, mengendi silaturahim. Doa saudara-saudara yang kita pamiti itu menjadi apa? Barokah. Allah menjadikan doa itu keberkahan bagi kita tatkala kita itu keluar meminta ataupun pamitan kepada istri, pamitan anak ya pamitan seperti ini. Ada juga ya para ahli sunnah wal jamaah, para salafus soleh yang berpamitan pada istrinya, terkadang pamitan terus la ilaha illallah, istrinya menjawab dengan Muhammadur Rasulullah, lalu salam assalamualaikum warahmatullah. Nah, seandainya kita meniru asar-asarnya ataupun pekerjaan baiknya para ulama salafus soleh, pamitan kok la ilaha illallah, si istri menjawab Muhammadur Rasulullah. Jadi berkah yang ditinggalkan, berkah yang bepergian, tidak akan terjadi sesuatu di jalan ataupun sesuatu yang tidak mengenakan tatkala kita sudah sampai tujuan dan akan pulang, karena sudah jadi gatukan la ilaha illallah dengan 12 hurufnya, Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya, 24 jam dalam satu hari satu malam. Indah banget ilmiahnya, itu indah banget. Hurufnya itu 12 tambah 12, ada siang ada malam, ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Jadi tetap sing di rumah juga tidak khawatir nanti suaminya di sana selingkuh, suaminya lirak-lirik kecantol siapa lagi. Nah ya karena pamitane karo jengkel si mangkate ngono nggih. Dadi tatkala mau bepergian, apalagi bepergian ke ziarah ke Mekah, ziarah ke Mekah baik itu haji ataupun umrah, pamitan pada saudara-saudaranya supaya didoakan dan saling mendoakan. Jadi unsurnya itu harus bolak-baliknya itu luar biasa. Allah menjadikan keberkahan dari doa-doa saudara-saudara yang kita pamiti. Terus nih Rawahu Ibnu Asakir ngan Zaid bin Arqam. Idza dakhala dahukum ila akhirih. Terus kita ambil hadis yang ke insya Allah bisa paham lah, antara tatkala suami mengajak istrinya malam-malam ayu pada ini kok istrinya ndak mau, fabat tawawadman, dan suaminya itu remuk, suaminya itu makruh ataupun marah, maka sampai pagi si malaikat itu mendoakan laknat pada si istrinya. Nah, gitu ya. Jadi ya bisa jadi pengertian bisa dibulatkan atau bisa ditafsirkan ataupun dimafhum lebih detail lagi. Idza dakhala dukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla ayajlisa. Idza dakhala syahrul ramadhana futihat abwaabus sama wa ghuliqat abwaabul jahannam wa silsilatis syayatin. Tatkala masuknya bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan digembok, dikuncilah pintu-pintu jahanam serta para sayatin itu setan-setan itu dibelenggu, dirantai oleh rahmat-rahmatnya Allah.
Nah, tadi ya. Jadi pintu-pintu langit indahnya Allah itu si hambanya lagi mengingat Allah. Allah sudah tahu dia mengingat saya karena minta ampunan. Di bulan Ramadan semua pintu maghfirah dibuka, semua pintu rahmat dibuka, semua pintu apa yang diminta dibuka. Jadi pintu-pintu langit dalam artian di sini adalah diselenggarakan oleh Allah untuk berpacu dalam berdoa. Seringlah berdoa, seringlah meminta, seringlah bermuqarab, munajat dan berdoa. Kita wajib berdoa, Allah menjawab dengan ijabah. Kita wajib meminta maaf, Allah tidak hentinya memberi karcis maghfirah, menjawab dengan maghfirahnya. Allah dimintai kesehatan, Allah mengijabahkan pada kesehatan. Seperti itu. Angertos sregep berdoa, maka Allah juga tidak akan berhenti untuk memustajabahkan doa. Kalau kita sregep kok istighatsah wa tastaghiitsu rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, Allah juga akan mengijabahkan istighatsahnya, menurunkan per detik itu 1000 malaikat supaya menjadi ketenangan dan ketenangan ketidaktakutan pada hati mustaghisah ataupun wong sing suka beristighatsah. Dibukanya pintu langit, diselenggarakannya. Nah, jadi bumi ini memang zahir, bumi kelihatan ya, tapi kalau langit itu gaib. Langit itu gaib. Dikisahkan dalam tafsir Yasin, matahari itu terletak di langit yang nomor 4. Nah, di langit yang nomor 4. Saya baca di tafsir surat Yasin itu ada keterangan matahari itu letaknya di langit yang ambal keempat, lapisan yang keempat. Oh, berarti dengan analisa otak itu tidak bisa nyaut. Langit pertama, langit dunia, langit rahmat, langit rahmani, dan seterusnya sampai sab-sab yang ketujuh dengan 7 arasnya Allah juga. Berarti sangat gaib. Sangat gaib. Jadi terkuncinya, terbukanya langit, terkuncinya jahanam, dan terbelenggunya para syayatin sing delurung-delurung itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Yang pertama karena para syayatin, para jahanam, pintu-pintu jahanam itu kan dipersiapkan. U'iddat lil kafirin, u'iddat lil munafiqin. Dipersiapkan oleh Allah pada orang-orang yang kafir dan jenis-jenis orang-orang yang kafir, seperti itu. Dan dari cerita awal ya, dijauhkannya si iblis dari rahmatullah. Jadi mereka itu sangat terbelenggu. Iblis memang cerdas, alim juga, tapi tidak mengenal rahmatullah, tidak mengenal rahmat Allah, tidak mengenal tentang saling mengasihi dan saling menyayangi. Jadi sangat terbelenggu tatkala lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatan lil alamin, sangat terbelenggu lagi sehingga pintu langit tertutup. Tidak bisa iblis itu antek-anteknya bisa naik turun leluasa, itu tidak bisa, udah wis selesai. Tidak bisa. Jadi terbelenggu karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Terus karena terbelenggu sehingga di bulan-bulan Ramadan penuh dengan curahan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ini untuk membelenggu para setan-setan dan mengunci pintu-pintu neraka jahanam. Ini kembali pada cerita-cerita ataupun tentang
jauhnya si iblis dari rahmatullah. Memang cerdas iblis, talabisnya juga luar biasa, bisa membawa rupa jadi apa saja, tapi dengan rahmatullah mereka tidak berdaya. Rahmat Gusti Allah itu lebih mendahului dari hawa sifat murkanya Allah. Makanya butuh mudzakarah, butuh tafakur. Contoh tafakur sa'ah. Tafakur sedela itu lebih utama dibandingkan 70 tahun ibadah sunnah yang tidak berhenti. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Ini tangan bergerak, siapa? Ini tangan ciptaan Allah, yang menggerakkan itu siapa? Tanpa ada yang menggerakkan tidak terjadi apa-apa. Meripat mata kita, dalam mata kita yang membuat dia, di dalam mata kita ada apa dia, apa ada apa. Jadi kita bertafakur pada diri, oh ternyata kita dengan dia itu tidak ada jarak. Menemukan satu pemikiran, berpikir dan ditemukan wisdan. Jadi berpikir mendapatkan buah pemikiran, dan buah pemikiran ini menjadi wisdan. Subhanallah, ternyata tidak ada batas antara mata dan penglihatan, antara kuping dengan pendengaran. Lalu apa ini? Tertemukan yang seperti itu luar biasa. 70 tahun lebih utama dari itu. Nah, itu termasuk menghasilkan hasil-hasil rahmatullah. Setelah ngerti awake dhewe yo mantesan lebih nyadong pada rahmati Gusti Allah. Karena tadi sudah saya singgung kan, tidak ada perkara yang batil itu bisa menunjukkan pada yang hak, karena yang haklah yang bisa menunjukkan pada yang hak. Nah, sehingga nengkono ki mau perkara yang batil la yughni minal haqqi syai'an. Perkara yang batin akan menghasilkan prasangka, penyana saja. Innadzona la yughni minal haqqi syai'an. Seperti itu. Jadi menyangka karena tatkala Rasulullah dilahirkan, rahmatan lil alaminnya sudah disebar luar biasa, sehingga iblis hanya bisa bermenyangka imongko innadzona la yughni minal haqqi syai'an. Ndak bakalan bisa menyentuh sedikit pun tentang hak. Prasangka yang tersebut, sehingga terbukanya rahmat Allah, maghfirahnya Allah, pembebasan dari dosanya Allah, dari terbelenggunya itu karena dari rahmatnya Allah. Jadi rahmat kasih sayang terasalah setelah kita bertafakur sejenak, lalu mengetahui ini, akhirnya jadi pengetahuan batin, ma'rifatul qalbi wa aqwalun bil lisan wa af'alul bil jawarih. Jadi kemakrifataning ati, iya iki kok mata dengan yang melihat, mata dan penglihatan kok ndak ada jarak antara mata dan penglihatan. Lalu mata dan penglihatan itu apa? Nah, Allah akan tatkala kita tawajuh, berpikir, tafakur, sebenarnya kita lagi bertawajuh, lagi inni wajjahtu wajhiya, saya hadapkan jiwa raga saya, sehingga ada hasil wijhah. Tawajuh menghasilkan wijhah dan menghasilkan wisdan lagi, inspirasi baru, pemikiran baru, pendapat baru. Pendapatan ini
yang dihasilkan dari sejak kapan Anda itu ditanya oleh Allah. Lagi tafakur, sejak kapan tafakur itu dijawab oleh Allah? Sejak di situ itu kita merasakan subhanallah, ternyata antara mata dan penglihatan tidak ada batas. Nah, akhirnya menghasilkan tenggelam pada nikmatnya, bahwasanya semua dalam rahmat Allah. Nah, terselenggaranya buah bersama karena bumi dohir bisa dilihat dengan mata kita. Iki bumi kalau dipaculi, ditanduri bisa diambil sumber daya buminya, tapi langit itu gaib langit. Jadi kegaibannya itu ya hanya disentuh dengan keimanan, ketasdikan, kemakrifatul qalbinya pada lapisan langit dunia, langit akhirat, langit sab awal, langit dunia, langit rahmatiyah, rahmaniyah, dan sampai kepada al-muhid, al-majid, al-azim, al-manzil, sampai sentuh dengan seperti itu. Bukan arti hanya terbelenggu dengan lah dibelenggu iki, ora diganggu ya diganggu, karena menungsanya walakinnan nasa anfusahum yadzlimun, menungsane sing menganiaya dirinya sendiri karena ndak mau belajar, ndak mau belajar sehingga kurang pengetahuan dan akhirnya hanya menyangka. Apakah sesuatu yang tidak hak bisa menunjukkan kepada hal-hal yang hak? Jawabnya jelas tidak bisa. Hanya yang hak sajalah yang bisa menunjukkan kepada hal-hal yang hak. Apakah bisa makanan haram itu bisa menunjukkan kepada yang hak? Karena hal haram itu tetap batil, tidak bisa menjadi kesadaran kita kepada hal-hal yang samping resep kepada hal-hal yang hak. Insyaallah paham nggih? Insyaallah paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang 9495 itu yang berhubungan dengan mimpi. Tatkala kita mimpi sesuatu yang indah, menyenangkan, itu dari Allah, itu rahmat Allah, mungkin fadl Allah, mungkin derajat dari Allah. Bolehlah kita cerita-cerita tahaddusun nikmat, karena menceritakan hal yang menyenangkan tatkala mimpi juga ada keberkahan bagi kita dan yang mendengarkan. Tapi tatkala kita mimpi yang tidak kita sukai, itu dari setan, maka kita disunahkan untuk wabsuklis akon itu 3 kali ke arah kiri dan bergeser sambil membaca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun a'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq, a'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq, ataupun bacaan-bacaan yang sifatnya adalah minta terjaga pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu termasuk doa-doa, ayat-ayat yang minta perlindungan 3 kali. Lalu tidak usah menceritakan mimpi-mimpi yang kita tidak menyukai mimpi itu, karena itu tidak akan membahayakan bagi kita dan tidak menyebabkan bereaksi pada kita. Tapi tatkala mimpi tidak menjalankan sunnah perintah Rasul, sehingga nengkono ki mau ya terjadi sesuatu, sehingga Allah itu mendikakan pada Rasulullah, wa in idza kadzabuka faqul li amali walakum amalukum, angger pada bodoni orang ngandel maring kok jawaban kaya ben, kanggoku yo ngamalku, kanggomu ngono ngamalmu, tapi aku bebas
dari pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan. Iku dari manut tok kok, ngono lho. Manut. Ngene lho Rasulullah. Yes. Jadi terjaga. Nah, insyaallah seperti itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kita menghadapi ataupun persiapan datangnya bulan Ramadan yang penuh rahmatullah. Persiapkan tentang mental, spiritual dan pematerialan itu butuh dipersiapkan supayanya di bulan Sya'ban, sejarah-sejarah di bulan Sya'ban itu sebenarnya luar biasa, tapi diheningkan oleh umumnya umat Islam karena kurang karena sudah di bulan Rajab dengan banyaknya peringatan Sya'ban, terbelahnya bulan, juga kisah-kisah itu di bulan Sya'ban, perintahnya bersolawat, teralihnya kiblat dan perintah tentang berpuasa juga di bulan Sya'ban. Banyak sejarah-sejarah di bulan Sya'ban, adanya nisfu Sya'ban dan seterusnya untuk mempersiapkan batiniah kita kepada rahmatullah. Jadi penguncian itu dengan rahmat Allah. Indahnya bahagialah bagi hati-hati yang basah dengan rahmatullah. Sangat memprihatinkan kalau hati kita itu kering dari rahmatullah. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga Allahumma nafi'an mubarakan, nafi'an kamilan, mubarakan syamilan fid dinina wa dunyana wa akhiratina, maqasidana qanim ajma'in, muttasilatan ila jami'i man hukukun ngalaina qanim ajma'in, khususan azwajina wa auladina wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas shiratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.